Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilan Surapati dengan NIM 1203050177. Di sini kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tutorial cara bagaimana membuat legal opinion. Sebelum masuk ke sebelum masuk cara membuat dokumen legal opinion, saya akan memaparkan apa sih legal opinion itu. Legal opinion adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis untuk yang membutuhkan. Jadi langsung saja masuk ke cara membuat legal opinion. Yang pertama itu di sini ada yang namanya kop surat ya. Di sini ada nama nama ininya, nama law firmnya, nama kantor hukum. Di bawah kantor hukum itu ada jalannya, jalan di mana kantor hukum itu berada, sama nomor telepon. Kemudian ada ini Bandung 2 Mei 2023 itu di mana tempat dan tanggal dokumen legal opinion ini dibuat. Kemudian selanjutnya ada kepada yang terhormat Baby Azahra di Bandung, itu adalah orang yang membutuhkan legal opinion. Di sini dicantumkan. Kemudian ada perihal hal apa untuk pendapat hukum terhadap kasus tidak melunaskan hutang yang dilakukan oleh Antonio kepada Baby Azahra. Kemudian identitas pemberi LO. Di sini ada yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu Wilan Surapati SMH, advokat dan konsultan hukum yang berkantor ini sebagai identitas. Terus setelah identitas itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu alasan karena diminta, yaitu yang ini nih, sehubungan permohonan saudari mengenai pendapat hukum terhadap tidak dilunaskannya hutang yang dilakukan oleh saudara Antonio. Jadi dalam memberikan pendapat hukum ini kami memiliki pemahaman atas hal kesepakatan perjanjian yang saudari Baby dengan saudara Antonio lakukan. Kemudian setelah pendahuluan ada identifikasi masalah fakta hukum. Jadi posisi kasusnya, yang pertama nih posisi kasus. Ada di sini posisi kasusnya itu ada beberapa posisi. Yang pertama itu Antonio menghubungi saudara Baby Azahra untuk melakukan peminjaman. Kemudian dengan kesepakatan dilunasi selama 10 bulan. Kemudian dalam masa 2 bulan pertama melaksanakan kewajibannya, namun bulan ketiga tidak bisa melakukan kewajibannya. Maka oleh karena itu tindakan yang dilakukan Antonio tidak dapat diterima oleh Baby. Kemudian ada identifikasi masalah hukum, nih yang B, permasalahan hukum. Jadi permasalahan hukum ini adalah pertanyaan-pertanyaannya mengenai apa saja permasalahan hukum dari fakta hukum yang telah dirumuskan. Jadi ini nih pertanyaan mengenai pertanyaan yang akan dijawab, pertanyaan seputar tentang permasalahan yang akan dijawab pada dokumen legal opinion di sini. Kemudian ada bahan hukumnya. Bahan hukum itu merupakan dari bahan hukum ini dari data pustaka, data sekunder. Jadi di internet ada dari artikel
segala macam dari KUHP pasal 1313, terus 1320 tentang syarat-syaratnya perjanjian, kemudian ada pasal 1243 tentang wan prestasi. Kenapa wan prestasi? Karena di sini si Antonio tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Kemudian ada analisis hukum. Jadi di analisis hukum ini ditulis mengenai jawaban-jawaban mengenai pertanyaan permasalahan hukum yang ini itu dijawab pada analisis hukum. Jadi di sini pertanyaannya 3, maka jawabannya ada 3. Di sini yang pertama, perjanjian hutang piutang termasuk dalam kontrak. Kemudian perjanjian hutang piutang bersifat mengikat. 3, tidak membayar hutang piutang termasuk ke dalam wan prestasi. Jadi untuk menjawab pertanyaan permasalahan hukum di sini harus harus bersumber dari data pustaka yang sudah ada, dari artikel, dari buku segala macam, juga dari peraturan perundang-undangan tentang yang dibahas. Selanjutnya setelah analisis hukum barulah ini pendapat hukum. Pendapat hukum itu termasuk ke dalam jadi di pendapat hukum itu kita orang pekerja hukum yang memberikan pendapat hukumnya. Jadi yang membuat legal opinion ini harus menyantumkan pendapat hukumnya. Di sini pendapat hukumnya yang ada 3. Yang pertama, perjanjian hutang piutang termasuk ke dalam kontrak karena perbuatan hukum tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban sebagai akibat hukumnya. Kedua, perjanjian hutang piutang bersifat mengikat karena memenuhi syarat-syarat perjanjian. 3, tidak membayar hutang termasuk ke dalam investasi dan diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga karena keadaan yang dialami oleh Antonia merupakan keadaan yang bisa diduga. Jadi pendapat hukum ini berdasarkan dari analisis hukum yang dilakukan tadi. Pendapat hukumnya ini berasal dari pekerja hukum tadi. Kemudian harus ada rekomendasi. Selanjutnya itu ada rekomendasi. Jadi rekomendasi kita nih, rekomendasi yang membuat LO itu rekomendasinya ngapain sih? Jadi ya berarti rekomendasinya karena tindakan yang dilakukan Antonio ini termasuk ke dalam wan prestasi. Jadi pekerja hukum merekomendasikan untuk mengajukan gugatan wan prestasi di pengadilan negeri. Kemudian ada yang terakhir, ini ada penutup, yaitu hormat kami konsultasi hukum atau advokat. Kemudian tanda tangan, kemudian ada nama yang memberikan legal opinion. Jadi segitu tutorial cara membuat legal opinion. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.